Action! Hai semua, saya Wirni. Terima kasih sudah nonton video saya. So, bagi siapa yang belum subscribe YouTube channel saya, sila open your apps YouTube dan like, tekan lonceng. Saya punya di page saya supaya bila saya upload video baru dan kamu pun tahu. Hari ini kita akan bercerita tentang satu kisah yang pernah populer suatu ketika dahulu dan sampai sekarang pun pelajarannya masih dalam ingatan kita, dan tajuknya ialah Si Tanggang. Si Tanggang ialah sebuah cerita dongeng masyarakat Melayu dahulunya yang mengisahkan tentang kehidupan seorang pemuda bernama Si Tanggang yang telah menderhaka kepada ibunya dan akhirnya dia disumpah menjadi batu. Apa yang saya sudah katakan tadi, ceritanya ialah cerita zaman dahulu. Dan dalam pemikiran kita, macam mana suatu cerita, satu kisah ini boleh tersebar kepada seluruh negara. Dan ada beberapa cara yang sudah mereka gunakan untuk menyebarkan cerita ini. Yang pertama, cerita Si Tanggang ini pernah digunakan dalam bentuk buku teks pada tahun 1960 berdasarkan karya Abdul Samad Ahmad pada tahun 1955. Selain itu, cerita Si Tanggang juga dikenali dengan beberapa nama lainnya. Yang pertama, Malin Kundang, Malim Kundang, Minangkabau. Yang kedua, Nakoda Manis, Brunei. Yang ketiga, Si Tanggang, Malaysia. Masing-masing memiliki jalan cerita yang berbeda, tapi semuanya maksud yang sama. Dongeng Si Tanggang ini juga pernah direkam pada tahun 19.000 dalam buku Malay Magic yang ditulis oleh Walter William Scott sebagai satu cerita rakyat yang berjudul Cerita Megat Sejobang. Buku Malay Magic ini juga telah dicetak oleh The Macmillan Company New York yang diceritakan oleh masyarakat Melayu di Ulu Kelang pada akhir tahun 1800-an Selangor. Yang ketiga, cerita dongeng Si Tanggang ini juga pernah menjadi sebuah film arahan Dato' Haji Jamil Sulong. Dan watak Si Tanggang dipegang oleh Jin Samsudin dan didermai oleh Nur Madia sebagai ibu Si Tanggang. Dan film ini diterbitkan oleh Malay Film Production di Singapura pada tahun 1961. Yang keempat ialah Nakoda Tanggang, sebuah televisyen Melayu yang pernah ditayangkan di saluran TV1 RTM pada 22 Mei 1997. Kelima ialah Malin Kundang, Malim Kundang, sebuah drama berseri terbitan MD Entertainment yang pernah ditayangkan di televisi SCTV Indonesia pada 11 Januari 2005. Yang terakhir, bagaimana cerita Si Tanggang ini boleh tersebar di seluruh daerah dengan adanya terbitan The Travel Journal of Si Tanggang 2 pada tahun 1979, dan karya ini ditulis oleh Muhammad Haji Saleh. Buku ini merupakan koleksi puisi yang bertemakan dan bertumpu kepada tema Si Tanggang or Si Tanggang Homecoming yang dijadikan pelajaran di sekolah Malaysia dahulunya. Versi dalam buku ini ada sedikit berbeda daripada cerita Si Tanggang, Nakoda Tanggang, Nakoda Manis, Malin Kundang, Malim Kundang, dan sebagainya. Sebab versi dalam buku ini dia menceritakan tentang sifat-sifat positif Si Tanggang. Contohnya macam dia seorang yang peramah, dia orang rendah hati, dia mengasihi ibu dan ayahnya. Semuanya tertulis dalam puisi dalam buku ini, The Travel Journal of Si Tanggang 2. Dan cerita ini, dan maksud saya cerita dalam buku ini, dia sangat-sangat berbeda daripada cerita yang asalnya. Mari kita terus ke sinopsis cerita dongeng Si Tanggang. Si Tanggang ialah satu-satunya anak yang dimiliki oleh ibu dan ayahnya pada masa itu. So, dia tidak ada adik-beradik lain, hanya dia satu orang saja. Dan perumahan dorang nih, dorang tidak tinggal dengan penduduk-penduduk lain. Dorang tinggal di sebuah hutan. Perumahan dorang di hutan. Dan pekerjaan dorang nih ialah nelayan. Kehidupan dorang sangat miskin, sangat sengsara. So, pekerjaan dorang hanyalah nelayan. Apa yang dorang dapat, itulah yang dorang makan. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Sebab keluarga dorang nih selalu dihina, selalu dicaci maki. Ada saja yang orang mau cari gaduh dengan keluarga dorang nih. So, dorang tetaplah tinggal di hutan itu untuk beberapa tahunnya. So, dengan penghinaan itu, Si Tanggang pun tersentuh hati karena kehidupan dorang miskin lah yang dorang selalu kena hina.
Dan dengan itu dia ada satu tekad dan cita-cita dia. Dan bagi dia cita-cita dia itu yang terbesar itu dia mau jadi orang kaya konon. Dia mau jadi orang kaya, satu hari nanti saya mesti akan jadi orang kaya. Dia pun bagi tau lah, dia punya ibu bapak, pak saya mau jadi orang kaya nanti besar, tokong saya. Dan terang pun, angan-angan kau ini tanggang besar betul kayak lain kau ini tanggang. Dalam pikiran ibu pada, lain juga si tanggang ini mau jadi orang kaya konon cita-cita dia. Bukan dia mau jadi polis kah, dia mau jadi dokter kah, dia mau jadi pensyarah kah. Tanggang bilang dia punya bapak. Apabila si tanggang sudah meningkat dewasa, dia punya badan semua ada basol, waktu dia punya badan perkasa, dia punya keinginan dan cita-cita dia sentiasa dia pegang bahwa dia akan jadi orang kaya suatu hari nanti. Dan pada masa yang sama, kapal yang tempat bapak dia bekerja tuh, dia perlukan anak kapal yang baru. Jadi dia rekomen lah nih si tanggang ini di tempat sana, bekerja sana konon. Matau suatu hari nanti bila dia balik sini, mungkin betul-betul jadi dia orang kaya, bilang dalam pikiran bapak dia. Dan apabila mama dia tahu yang bapak dia mau kasih rekomen si tanggang ini kerja dekat sana, dan mama dia tidak setuju, mama dia sedih. Dia bilang, siapa yang akan jaga kita kalau dia pergi sana? Dan balik-balik si tanggang paksa mama dia supaya bagi dia keizinan untuk pergi. Dan mama dia juga tidak, dia bilang janganlah, tidak kawan kami di sini, bilang mama dia. Dan akhirnya si tanggang pun diberikan keizinan, dibenarkan untuk pergi ikut itu kapal perdagangan. Dan sampailah masa untuk si tanggang ikut itu kapal, dan ibu dia pun dengan sedih hati kasih kawan si tanggang pergi di jeti. Baru dia tengok si tanggang sampai si tanggang naik di kapal tuh, dia tengok sampai itu kapal sudah berlayar. Mama dia tetap tengok sampai hilang dari kabus. Dan mama dia berpikir, mungkin bulan-bulan kali dia balik, tunggu saya nanti, bilang dia. Setiap hari kalau ada kapal besar limpas, mesti dia punya mama akan tunggu di jeti. Mungkin itu si tanggang kali sudah balik. Dan akhirnya tahun-tahun berlalu, bapak si tanggang pun meninggal dunia. Selepas bapak si tanggang meninggal dunia, ibunya terpaksa bekerja keras untuk tampung kehidupan dia. Sampai nanti cerita ini, kematian bapak dia nih tersebar dengan dia tidak balik, terpaksa kerja dia. Akhirnya si tanggang menjadi ketua kapal tersebut dan berkawin dengan putri raja. Karena kerajinan dia dan karena dia punya hati sudah bertekad untuk menjadi orang kaya sudah tercapai, dan dia lupa semuanya. Dia lupa asal usul dia. Dia lupa janji dia dengan mama dia bahwa bila dia sudah jadi orang kaya dia akan balik. Dia akan renovation rumah dia akan ubah semuanya. Tidak siapa yang boleh hina orang lagi, bilang dia. Selepas semua itu berlalu, mama dia tetap tunggu si tanggang di jeti. Setiap kali ada kapal yang limpas, mesti dia akan tunggu di sana dengan setia. Si tanggang ini. Tiba-tiba si putri ini, istri dia pun berbicara dengan dia. Dia cakaplah, Kanda, bolehkah kita pergi berlayar di satu pulau nih? Dan pulau itu ialah asal-usul si tanggang. Si tanggang ini pun gelisah lah, Pak. Alah, buat apa lah kita pergi sana, kita pergi tempat lain. Alah, bolehlah, saya mau pergi di sana, bilang tuh putri. Itu dia punya istri konon. Dia terpaksa lah, dia ikut juga. Dan apabila kapal si tanggang ini sudah berhenti di tengah-tengah pulau, orang banyak pun datang di rumah dorang si tanggang. Cakap, hei, si tanggang sudah kaya, dia akan berhenti di pulau kita nanti. Dengan bergegasnya mama dia pergi ambil makanan kesukaan si tanggang, baru dia simpan di sampan dan dia berdayung dan berhentilah dia di depan kapal si tanggang. Dengan sedihnya muka, raut wajah seorang ibu menanti anaknya yang selama ini bertahun-tahun sudah berlalu. Dia pun berbicara, tanggang anak mak sudah jadi kaya, semua yang kau impikan sudah jadi tercapai. Terima kasih sebab sudah jenguk mama di sini. Not mama, orang dulu tidak panggil mama, ibu lah gitu. Jadi si tanggang ini kan bukan dari macam saya rindu mama saya. Dia tidak begitu. Dia macam mana lah aku mau kavoknya muka depan istri saya, bilang dia. Dan dia pun cakap begini, kau ini perempuan tua,
dia bilang pandai aja aku cakap saya ini anak kau. Terus dia bilang saya ini anak orang kaya, kau nih sudahlah baju koyak sana koyak sini, pandai dan berani kau cakap saya ini anak kau. Dan mama dia pun menangis, tanggang anak mak, saya rindu, bilang dia. Betul, kau tidak ingatkah dengan saya sudah kasih mengandung kau, saya sudah rawat kau dengan apanya semua. Baru si tangang ini pun bongok juga. Dia pergi ambil tuh kayu, baru tuh dia kasih colok mama dia sampai mama dia jatuh. Dia surung sampan mama dia istigiran. Dan mama dia pun dengan sedih hati pun berkayung pergi ke darat, dan dia menangis sekuat hati dia, dan dia berdoa, Tuhan, kalau dia bukan anak saya, kalau dia bukan orang yang saya kandung, sumpahlah dia menjadi batu. Selepas sudah selesai mama dia berdoa, awan mula gelap, angin bertiup dengan kencang, air ombak bertiup dengan kencang, dia pukul itu kapal. Dan situ si tanggang pun sadar yang dia sudah buat salah, dan dia berteriak, Ma, akulah tanggang anak kau yang kau kandung itu, ampuni saya, Ma, ampuni saya. But it's too late already. Dan akhirnya si tanggang, istrinya, semua anak kapal disumpah menjadi batu oleh ibu si tanggang. Karena si tanggang menderhaka kepada ibunya, dia pun disumpah. Dan ada orang mengatakan si tanggang nih dia tidak disumpah menjadi batu, melainkan dia menjadi helang. Ya, yang betul dia ditukar menjadi batu, tapi dia punya jasad, dia punya roh menjadi helang. Dan setelah awan sudah bertukar menjadi biru, semua lautan tenang, dan nampaklah seekor helang terbang sambil berkata, Ma, aku tanggang, ampuni aku. Jadi itu saja cerita tanggang dari saya. Apa pendapat kamu? Sila komen di bawah. Ataupun kamu ada cerita atau kisah yang kamu saya cover lepas nih, sila komen di bawah ataupun messenger saya di Facebook. See you all at the next video. Saya Werni. Thanks for watching.